saudara dom semua, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kali ini merupakan podcast perdana Kejati NTT Bacarita. Tentunya pada podcast ini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar kejaksaan yang pastinya akan menginspirasi dan juga membuka cakrawala pandangan kita tentang sobat kejaksaan. Dan kali ini sudah ada bersama saya Jen dan juga Maria. Iya, luar biasa. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang menjadi bintang pertama di Kejati NTT Bacarita ini. Siapa lagi yang tidak kenal? Ibu Sirle Manutede. Luar biasa. Ibu Sirle ini merupakan sosok perempuan dan juga putri daerah yang menjadi perempuan pertama yang menjabat di asisten pembinaan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Shalom. Luar biasa ya Ibu, kehadirannya sudah bersama-sama. Ya, senang sekali bisa sedikit meluangkan waktu untuk bercerita. Iya, bercerita. Boleh kita tanya-tanya sedikit ke Ibu Asbin, Ibu? Iya, selamat pagi Bu Asbin. Terima kasih sudah mampir ke podcast perdana ini, Ibu. Sudah meluangkan waktu bersama kami. Pertanyaan pertama Ibu dari kami. Kurang lebih 5 bulan ya Ibu sudah bertugas di Kejaksaan Tinggi NTT. Siap. Bagaimana kesan Ibu selama kurang lebih 5 bulan ini bertugas di Kejati NTT, Ibu? Oke. Jadi saya per Juli ini 5 bulan bertugas kembali ke Kejaksaan Tinggi NTT. Kenapa kembali? Karena saya dulu dari CPNS, PNS, beberapa jabatan kasih, kemudian sampai dengan Kabak Tata Usaha di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini. Kemudian pindah ke Kajari Olamasi, Kajari Kabupaten Kupang di Olamasi, kemudian ke Klungkung, dan sekarang ke Kupang. Saya merasa yang pertama dulu ya pasti bersyukur ya karena pulang kampung, di mana di sini orang tua saya, anak-anak dan rumah di sini. Tapi yang terpenting adalah saya seperti merasa saya balik ke rumah sendiri, karena yang tadi saya bilang itu dari awal saya meniti karir, penempatan pertama ya di sini. Jadi bentuk cinta saya ini akan saya selalu saya keluarkan cinta-cinta saya di Kejaksaan Tinggi ini dengan bekerja dengan sepenuh hati dengan semangat. Namanya kalau kita cinta itu kan pasti kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik. Amin. Kak Jen? Ya, dan kurang lebih Ibu di sini sudah 5 bulan, ternyata sudah memberikan kesan dan pesan dampak bagi seluruh pegawai di sini. Tentunya yang terlihat jelas bahwa di sini banyak yang berubah ya, dari segi keindahannya, dari berwarnanya lagi kantor ini. Mungkin Ibu sebagai seorang pemimpin yang terlihat langsung Ibu tidak hanya memerintah sebagai pimpinan, tapi Ibu juga turut langsung bekerja sama dengan para cleaning service di sini, para pegawai untuk turut memindahkan atau mengindahkan kantor ini. Mungkin Ibu bisa berbagi apa sih? Oke, baik. Seperti yang tadi awal saya bilang, karena bentuk kecintaan saya. Nah, kalau orang cinta kan mau berkorban apa saja, mau memberikan apa saja. Layaknya dua pasangan yang bercinta itu kan pasti akan memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik. Nah, begitupun dengan saya. Bentuk cinta saya itu saya melakukan dengan sepenuh hati, karena memang moto kerja saya dari awal itu adalah bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apabila kita mempunyai spirit bahwa bekerja itu untuk Tuhan, kita mempunyai keikhlasan, dan kalau ada keikhlasan, semua pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan. Kalau sampai saya ikut mengindahkan atau kita membuat bagus di kantor ini, saya rasa itu bukan prestasi, itu merupakan kewajiban, karena salah satu tupoksi sebagai Asbin adalah menata dan mengatur keindahan, mengatur kenyamanan, mengatur kebersihan dari ruangan-ruangan di perkantoran ini. Jadi itu bukan prestasi, itu kewajiban. Jadi kalau itu tidak lakukan, artinya saya tidak melakukan kewajiban saya sebagaimana seharusnya. Kembali lagi ke moto ya, bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Luar biasa. Sangat memotivasi ya Kak Jen ya. Iya, benar sekali. Iya.
Dan perjalanan Ibu sebagai warga Adiaksa di institusi kejaksaan, kira-kira Ibu sudah berapa lama sebagai warga Adiaksa? Saya dari tahun 1998 itu menjadi CPNS dan PNS-nya 1999. Berarti kurang lebih 25 tahun ya Ibu. Luar biasa. Sudah seperempat. Iya, tentunya sampai di titik sejauh ini pasti banyak kesibukan. Nah, Ibu kalau boleh tahu, mungkin Ibu bisa membagi pola apa sih yang Ibu terapkan sebagai seorang pimpinan, asisten pembinaan, bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan juga untuk keluarga. Dan mungkin di luar itu Ibu punya kesibukan apa? Boleh dibagi, Ibu? Baik, jadi ada perbedaan pada saat kita menjadi kajari dan pada saat kita menjadi asisten. Kajari itu dia top manager di wilayahnya. Terus ada middle manager para kasih. Sedangkan kalau asisten itu middle manager karena top manajernya adalah Bapak Kajati. Sehingga karena perbedaan itu ada juga perbedaan tugas dan pola tugas yang harus kita cepat menyesuaikan diri. Contoh, pada saat kita menjadi top manager, yaitu menjadi kajari, waktu rapat semua ditentukan oleh waktu dari kita sebagai top manager. Sedangkan pada saat kita menjadi middle manager seperti asisten, kita harus mengikuti jadwal atau waktu daripada pimpinan kita yang menjadi top manager, dalam hal ini Bapak Kajati. Sehingga tingkat kesibukannya dan tingkat kerjanya, ritmenya akan lebih terasa lebih banyak kalau menurut saya ya pada saat menjadi asisten. Karena kalau pada saat top manager kerjaan kita lebih banyak di tingkat kebijakan. Kalau di middle manager kita lebih banyak yang sebagai pengendali sehingga lebih tingkat kesibukannya menjadi lebih tinggi. Itu kalau menurut saya. Luar biasa. Ibu, Kejaksaan Tinggi NTT akan menuju ke wilayah bebas dari korupsi ya Bu. Kemarin itu kita sudah sama-sama melihat bagaimana kinerja Ibu juga untuk bersama-sama dengan pegawai Kejati NTT tentunya Bu. Apa yang Ibu tuangkan di Kejati NTT ini untuk kita bisa menuju ke WBK tersebut, Ibu? Oke, baik. Jadi kalau berbicara WBK, wilayah bebas dari korupsi, itu zona integritas. Berbicara dulu tentang masuknya WBK itu karena adanya zona integritas. Nah, zona integritas itu zona integritas yang tentunya integritas dari semua pegawai yang ada di dalam wilayah satker tersebut. Nah, integritas itu harus dimulai dari diri sendiri. Integritas itu apa? Integritas itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan harus sama. Itu baru integritas. Dan menjadi role model. Menjadi role model itu harus dari dalam diri, bukan karena mau dinilai, bukan karena mau dilihat. Sehingga semua berbentuk kesadaran dan menjadi satu kebiasaan rutinitas yang apabila tidak melakukan hal yang baik merasa ada yang kurang. Nah, kemudian salah satu kriteria penilaian lagi yang terutama dalam menuju ke wilayah WBK itu yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik itu harus menjadi satu penilaian yang baik. Penilaian itu harus standar, harus semua sudah sesuai SOP yang ada. Jadi tingkat kepuasan dari pelayanan publik itu sekarang sudah ada standarnya dalam segala sisi, begitu. Dan untuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kemarin kita sudah dinilai juga, sudah di on the spot oleh tim-tim penilai dari pusat. Puji Tuhan, alhamdulillah kita kriteria itu masuk, sehingga kita sekarang masuk lagi dalam ajang penilaian untuk nanti apakah kita mendapatkan predikat itu. Saya optimis untuk kali ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pasti meraih predikat WBK. Amin. Amin. Amin ya Kak Jenny. Amin dong. Harus optimis kata Ibu Asbin ya. Harus optimis. Orang kalau hidup harus optimis, harus punya harapan.
Oke. Ibu boleh di Oh iya, Ibu. terima kasih. Biar lebih santai ya kan. Udah tahu ya warna kesayangannya. Siap, Iya. Ibu. Yang terlihat jelas ya di layar kaca bahwa Iya. semuanya pada ungu. Iya, karena kita menyambut Ibu Asbin ke ruangan Tahu podcast. nggak kalau ungu itu warna artinya apa? Wah, ini ilmu ini. Mulia. Jadi kalau ungu coba di browsing, dilihat di kamus-kamus, arti dari warna ungu atau purple itu adalah melambangkan keanggunan, kemuliaan, kebijaksanaan. Begitu. Makanya kenapa saya suka warna ungu bukan asal. Ada silsilahnya juga Iya, ya. ada Semua artinya, Artinya. ada artinya. Betul, betul. Oke. Oke, Kak Jen. Makasih Ibu ilmunya itu, Ibu. Iya, dan tentunya hal menarik yang ingin kita tanya juga, mungkin pencapaian Ibu sampai di titik sejauh ini, mungkin masih ada lagi harapan atau cita-cita capaian yang harus Ibu kejar lagi? Ya, kita sebagai manusia, di satu sisi kita harus berpuas diri dengan apa yang kita sudah capai. Itu pesan dari orang tua, kita harus puas dengan apa yang kita sudah capai, sudah miliki. Namun di satu sisi kita harus tetap tidak juga berpuas diri dengan prestasi yang sudah kita raih, apa yang sudah kita kerjakan. Kalau pribadi saya selalu merasa bahwa saya belum melakukan apa-apa. Saya belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini biasa-biasa saja, sehingga saya keras berpikir dan keras mencari tahu apalagi kekurangan, apalagi celah-celah yang membuat saya harus lebih berkinerja baik, memberikan sesuatu warna yang berbeda untuk institusi dan juga kebanggaan dalam bertugas. Jadi kita coba melakukan sesuatu yang berbeda, lompatan-lompatan sekecil apapun pasti akan terlihat. Jadi jangan pernah berpuas diri dalam hal kinerja, tapi kalau dalam hal materi seperti pesan orang tua, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, puaslah, karena kekayaan itu hanya sebatas rasa syukur. Jadi besar rasa syukurmu, kaya kamu. Luar biasa. Luar biasa. Merinding ya kita sebagai Merinding. wanita-wanita di sini, dan pastinya wanita di luar sana juga pasti. Nah Ibu, ini nih Iya. yang menjadi sorotan nih. Mungkin bagi wanita di luar sana punya pandangan, halayak pandangan perempuan di luar sana mungkin berpikir bahwa wanita tuh cukupnya cuma menikah, berumah Iya. tangga, tidak perlu berkarir gitu Ibu. Mungkin, nah Ibu ini berhasil Betul. memberikan pandangan kepada wanita-wanita di luar sana bahwa Ibu berhasil mencapai sampai di titik ini. Mungkin Ibu bisa mematahkan stigma tersebut. Ya, memang harus dipatahkan. Iya. Karena para wanita pada umumnya selalu masih merasa bahwa karena wanita dia harus hanya di rumah, karena wanita dia hanya boleh bekerja hanya di belakang meja. Terbatas. Terbatas. Saya senang dan saya suka dengan kalimat yang diucapkan oleh Ibu R.A. Kartini, yaitu kalimat itu berbunyi, jangan pernah membatasi diri hanya karena kamu seorang perempuan. Artinya banyak pekerjaan yang kita jangan membatasi bahwa karena itu kita perempuan. Contoh nyata, perempuan banyak yang nangkap orang, perempuan banyak yang menyidangkan perkara tipikor sampai sukses. Jadi bukan hanya menjadi tugas dari jaksa laki-laki saja, sehingga saya mengharap akan lebih banyak lagi ke depan aparat dari perempuan yang membuktikan bahwa bisa dan sanggup melakukan pekerjaan yang tadinya dikira hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Kalau di Bali, yang tukang-tukang finishing, yang naik-naik ke atas tingkat itu perempuan loh. Coba. Iya ya Bu ya. Pengalamannya Ibu Perempuan. waktu di kejadian Padahal kalau di Kupang NTT sini agak rasa aneh kalau perempuan yang ngecat di atas tembok gitu. Betul. Kalau di Bali biasa. Jadi memang itu juga harus dipatahkan bahwa yaitu bukan karena perempuan sehingga kita membatasi diri. Kadang-kadang juga itu alasan kemalasan. Alasan ya. Karena malas. Ya. Benar Ibu. Luar biasa. Satu lagi Ibu, luar biasa ya Ibu. Mungkin Ibu bisa membagikan sedikit pengalaman spiritual. Banyak juga tidak. Siap Ibu, makasih Ibu. Pengalaman spiritual Ibu sampai pada titik ini, bagaimana keluarga khususnya orang tua Ibu? Karena kalau saya sendiri Kak Jen, saya benar-benar melihat Ibu ini luar biasa kasih sayangnya Ibu, pengabdiannya Ibu terhadap kedua orang tuanya, keluarga umumnya. Cuma untuk kedua orang tua ini Ibu, mungkin ada pengalaman spiritual Ibu yang berhubungan dengan kedua orang tua.
Seperti itu Ibu. Jadi tentang mengasihi orang tua, saya rasa semua anak wajib mengasihi orang tua, dan semua anak itu wajib berbakti pada orang tua. Agama manapun, ajaran manapun pasti mengajarkan yang sama. Nah itu hal standar. Jadi bagaimana kita, kalau saya merenungkan bagaimana dulu saya kecil, dengan begitu rewelnya mereka melayani dengan sabar, dengan bahkan berusaha apa yang kita minta diberikan walaupun dengan keterbatasan, di tengah keterbatasan. Nah itu yang selalu saya sekarang lakukan kepada orang tua saya. Jadi bukan karena kita mempunyai lebih kita memberi ke orang tua, bukan karena kita banyak waktu, bukan. Karena bagi saya memberi dari banyak atau memberi dari waktu yang banyak itu biasa. Tapi memberi waktu dan memberi sesuatu dari yang terbatas itu baru luar biasa. Jadi kita harus berusaha, jangan meluangkan waktu. Kalau saya tidak mau istilah meluangkan waktu, tetapi membagi. Kalau meluangkan waktu nggak akan pernah ada waktu luang. Jadi kita harus membagi waktu. Pada saatnya kita harus mengurus orang tua. Stopkan semuanya, kita urus orang tua, begitu. Tapi ya itu tadi bagi waktu, sehingga pekerjaan kantor, pekerjaan rumah tangga kita sendiri dengan anak-anak juga tidak menjadi terbengkalai. Semua harus seimbang. Wah, luar biasa ya Kak Jen, ilmu yang kita ya. dapat. Ya, sangat menginspirasi. Gimana Kak Jen? Ada lagi kah? Setelah kita menyita waktu Ibu, dan satu lagi yang mungkin banyak disoroti oleh kaum wanita, mungkin dari keindahan penampilan Ibu nih. Mungkin Ibu bisa berbagai tips and trick bagaimana bisa mempercaya diri, mengatur penampilan. Mungkin itu sebagai salah satu alasan untuk bisa percaya diri ya Ibu. Ya, betul. Jadi itu penilaian dari adik-adik ya. Karena saya selalu mengatakan bahwa untuk menilai diri kita ini tidak bisa mata kita sendiri yang menilai, biarlah orang lain yang menilai. Begitupun dengan kinerja kita biarlah orang lain yang menilai. Dan penilaian, ingat, namanya penilaian jangan menilai di awal, karena penilaian selalu pada akhirnya. Karena orang biasanya semangat kerja, semangat berpenampilan bagus, biasanya hari Senin doang, hari pas lagi dilihat doang. Jadi kalau saya, khususnya kalau tentang penampilan, saya selalu motivasi kepada diri saya sendiri, kepada anak-anak, kepada adik-adik saya di kantor maupun di sekitar saya. Karena penampilan itu kesan pertama. Penampilan itu kesan pertama dan bentuk kita menghargai diri sendiri. Kalau kita belum bisa menghargai, mencintai diri sendiri, bagaimana kita menghargai orang lain? Ya itu kan? poin utamanya ya. Kemudian penampilan itu juga perlu bersih, indah, rapi, walaupun tidak mahal tapi rapi. Akan berbeda dengan orang yang urak-urakan. Makanya harus rapi. Saya minta maaf kalau masuk ke ruangan pimpinan, setelah keluar itu saya selalu ajar anak-anak saya, kalian keluar dari ruangan pimpinan, bangun dari tempat duduk, harus kembalikan tempat duduknya menjadi rapi. Dari hal kecil, iya. Jadi saya bersyukur sebelum saya masuk kejaksaan, saya sempat kuliah di diploma kepribadian sekretaris. Banyak hal-hal yang menjadi bekal saya pada saat saya bekerja di kejaksaan ini, sehingga ada nilai-nilai yang bisa saya berikan juga kepada anak-anak saya dalam beretika, terutama dalam etika. Nah, seperti contoh etika masuk ruangan pimpinan, etika duduk, sampai etika makan. Nah itu mungkin sudah di luar pertanyaan. Tapi itu juga benar-benar dirasakan oleh kita sebagai staffnya di sini, betul. Ya Ibu. Betul. Karena di NTT ini kalau bicara tentang Ibu Shirley Manutede, yang pertama di kesan pikiran kita tuh penampilan dong pastinya. Betul. Tapi ingat, penampilan harus ditunjang dengan kinerja. Wow. Mungkin adik-adik di sini kan juga tahu dalam bekerja. Kalau saya suka orang yang bekerjanya keras. Dia boleh bermain, dia boleh piknik keras, tapi kerjanya harus lebih keras. Work hard,
Rehat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapat ya. Sangat menginspirasi ya Iya. Ibu. Mungkin ada lagi dari Ibu. kata terima kasih Bu Terima kasih kembali. Suroiman saja. PDS. Ya, dan tentunya sesi perdana Kejati NTT bercerita ini sangat menarik ya Ibu, Ya. karena kita sudah mendengar sharing pengalaman dari Ibu Shirley Manutede ini dan juga memberikan kita pengetahuan yang pastinya bukan kita saja tapi buat Anda juga Sobat Kejaksaan, dan pastinya kita akan hadir lagi dengan narasumber lainnya di sesi berikutnya, narasumber yang hebat-hebat ya Ibu. Iya. Akhir kata saya Jenri dan juga Maria mengucapkan terima terima kasih, kasih. salam jumpa dan salam sehat. Terima Shalom. kasih ya Ibu. Terima kasih Ibu. Shalom. Selamat Terima bekerja kasih. Ibu.